Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dengan istri, lihat sekitar rumah antum. Antum akan dihisab, demi Allah akan dihisab. Setiap yang paling kecil ya. Apa yang harus ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mohon teman-teman sekalian, semua yang melekat pada diri antum, mobil tuh ada berapa tuh? Saya lewat aja parkiran udah banyak mobil. Alhamdulillah kita pakai ta'lim hari ini. Hisab kita sedikit lebih ringan. Tapi dibanding dengan dunianya, bandingkan berapa kali di bawah dunia, berapa kali di bawah akhirat. Semua. Kacamata udah dipakai. Apa niat beli kacamata ini? Apa untuk melihat yang baik-baik? Atau supaya cuma urusan dunia saja? Pensil, berapa kali catat pada kebaikan? Itu baru pulpen tuh. Jangan-jangan tiap hari tanda tangan proyek. Masya Allah, proyek akhirat gak pernah dilihat. Cek. Coba teman-teman, berapa kali antum minum untuk menguatkan fisik anda? Supaya sholat kuat nih, supaya kuat sholatnya. Supaya kuat baca Al-Quran. Jangan-jangan selama ini minum hanya untuk olahraga. Futsal, habis minum. Wah, minum banyak. Baca Quran, baru minum sedikit ngantuk. Masya Allah. Antum berantumlah. Katanya pengen masuk surga. Duhai pendamba surga. Duhai pendamba surga. Yang pengen masuk surga Firdaus. Tanpa hisab. Di mana antum? Mana antum saat ini? Ayo bangun. 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 Sudah selesai tidurnya. Antum bangun. Tatap dunia dengan tatapan akhirat. Ketika semua itu dilakukan, maka Allah akan ikutkan dunia antum pada kepentingan akhirat antum. Tapi kalau antum dunia terus, maka akhirat akan meninggalkan anda. Maka sibuklah anda dalam urusan dunia. Nih, untuk 9 hari. Kalau anda tidak bisa menyiapkan dari puluhan tahun yang lalu, maka setidaknya saya mohon untuk 9 hari anda punya anggaran untuk kebaikan. Saya mohon pada anda. Karena anda belum tentu hidup. Belum tentu hidup. Anda bisa wafat. Ketika anda wafat, semua akan ditanya. Saya sayang pada antum semua. Demi Allah saya katakan, jangan sia-siakan hidup anda. Terutama anak anda lah. Anak orang lain sudah ke masjid, mereka menghafal Quran. Sudah sepeda nggak punya, motor nggak punya, mobil nggak punya, jalan kaki lagi. Ya, cobalah main-main anak ke Bekasi itu. Sore 5:30 ada yang jalan diantar ibunya, naik motor macam-macam dari Pondok Kelapa dan sebagainya. 4 tahun, 5 tahun. Cuman pengen sholat aja, berjamaah, ngafalin Quran. Isya berjamaah, ngafalin Quran. Pulang jam 8, setengah 9, ada yang mabit. Macam-macam, cuman 4 tahun, 5 tahun. Anda 40 tahun, 50 tahun. Sudah komat masih belum mau ke masjid juga. Diberikan kendaraan masih mau berangkat juga. Anda perlu apa lagi? Nah kalau anda belum bisa menatap puluhan tahun, setidaknya untuk 9 hari anda siapkan. Ini poinnya. Dan lihat ibu anda. Jangan jauh-jauh dulu, infak itu setelah itu. Keluarga dekat. Al-Baqarah 215. Ibu anda, kerabat anda. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain, untuk orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang kesulitan di jalan. Anda peduli jauh-jauh, sini, sana, sini. Ibu anda tuh nangis kadang-kadang. Cuman tipikal orang tua, itu nggak biasa berkata. Cuman sikapnya menuntut anda untuk memberi. Coba cek. Kadang-kadang itu dalam bahasa Quran itu. Hei, orang-orang yang selalu berkata hebat dalam hidupnya. Kata Quran, jangan dulu bangga. Mungkin anda cuma 30% dapat kesuksesan. Tuh, karena tangis orang tua anda. Karena berdoa di keheningan malam. Bahkan sebelum dilahirkan, minta supaya anda tenang dan sebagainya. Quran surah 7, ayat 189. Quran surah 46, ayat ke-15-nya. Mengandungnya Quran surah ke-31, ayat ke-15, dari 14 sampai 15-nya. Menyapihnya, dari Quran surah kedua, ayat 233-nya. Berat perjuangannya. Tiba-tiba setelah dewasa, merasa kaya, ditinggalkan begitu aja. Orang lain dilihat-lihat, orang tua sendiri nggak pernah dilihat. Demi Allah saya katakan ya, kalau masih ada orang tua, bahagiakan. Satu, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada satu di antara keduanya, anda akan mendapati satu situasi yang menyesal anda tidak mengerjakannya. Saya punya ayah. Alhamdulillah. Mengiringi, menyayangi, mengantar, dan sebagainya. Tapi ketika saya mau berangkat untuk ke pesantren, meluk, maaf, gak bisa ngantar, menangis, kurang lebih sepekan kemudian meninggal dunia. Satu kali, ibu saya masih ada. Saya berangkat ke Mekah. Dengan izin Allah, saya bilang, mama berangkat. Bismillah, kita berangkat. Anda tahu, ketika kami sa'i, saya bayangkan bagaimana seorang Ismail mendapatkan kenikmatan dari ibundanya yang berjuang keras. Naik turun, naik turun. Saya bayangkan ibu saya bagaimana merawat saya. Air matanya, tangisan, dan darahnya, segalanya. Demi Allah saya katakan, saya gandeng dengan tangan saya. Tangan kanan saya. Saya rasakan seperti Ismail mendapatkan anugerah dari Hajar alaihissalam. Saya gandeng dengan tangan saya. Demi Allah saya katakan, Rabbik fir waram, ya Allah saya muliakan ibu saya, Allah muliakan ibu saya. Tapi tahukah anda, tangan kiri saya nggak bisa gandeng siapapun, karena ayah saya sudah nggak ada. Saya nggak bisa melakukan apapun. Saya cuma berkata, setiap kalimat yang saya sampaikan, ya Allah mohon ada pahala untuk ayah saya. Ketika saya baca Quran, ya Allah mohon setiap hurufnya ada untuk ayah saya.
Anda bapak masih ada, ibu masih ada, masa belum bisa bahagiakan juga? Kalau sudah nggak ada, Anda baru sadar. Ada sesuatu yang nggak bisa Anda kerjakan.